Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama Ngaji KGI atau Keadilan Gender Islam di IG Live untuk edisi Ramadan 1443 Hijriah. Pada malam hari ini Ngaji KGI akan kolaborasi dengan Lembaga Kemaslahatan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Sumeneb, membincang topik keluarga maslahah. Jadi Nahdlatul Ulama itu punya konsep disebut dengan keluarga maslahah. Nah, sudah hadir nih kita Mbak Imatul Mu'alimah. Muslimah. Imatul Muslimah. Oke, Ya. Assalamualaikum Mbak Aimah. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat Bu Nyai. Monggo Mbak Aimah memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan lembaga, lalu mengapa memilih konsep keluarga maslahah membahagiakan dalam kehidupan untuk sebagai tutup. Silakan ya Mbak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tunzilul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nyai Nur Rofiah selaku pengurus LKK PBNU. Yang saya hormati juga para viewer, audien yang telah bergabung pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aimatul Muslimah. Jadi di player itu Mu'alimah. Ada kekeliruan. Saya sekretaris di LKK PCNU Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah saya adalah bagian peserta ngaji KGI. Barangkali bisa dikatakan peserta pasif karena beberapa kali saya kurang disiplin karena habis lahiran Bu Nyai. Ya. Dan saya juga beberapa kali bertemu dengan Ibu Nyai Nur Rofiah di Rahimah, di PUP 1 Rahimah pada awal tahun 2021 via Zoom. Semoga kapan-kapan bisa bertemu secara luring dengan Ibu Nyai. Oke. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah konsep keluarga maslahah. Baik, para hadirin, perlu kita tahu keluarga adalah fondasi utama di dalam membangun masyarakat yang kuat dan berintegritas. Keluarga juga bagian masyarakat terkecil yang bisa menentukan kemajuan atau kemunduran di dalam masyarakat. Untuk itu dalam hal ini sangat perlu kita belajar bersama-sama malam ini bagaimana sih sebenarnya konsep keluarga maslahah. Keluarga yang bisa menciptakan kebaikan bukan hanya kepada keluarganya saja, tetapi juga bisa menebar kemaslahatan kepada lingkungan sekitar dan juga alam sesuai dengan
misi Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan dan rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu malam ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih persisnya konsep keluarga maslahah. Untuk itu saya langsung serahkan kepada yang terhormat Ibu Nyai Nur Rofiah untuk mengupas tuntas tema ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hamdu wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih ya pada LKU Sumeneb sudah menyambut undangan terbuka dari ngaji KGI. Jadi selama Ramadan ini ada 36 lembaga yang menunjukkan diri untuk kolaborasi, hingga kadang-kadang saya mau nolak itu tidak tega. Disambut undangannya malah dinolak sebagian. Karenanya saya ikhtiarkan untuk fasilitasi semua sepanjang mengajukannya sebelum tanggal 25 itu. Maksimal tanggal 25 ya. Nah, salah satunya adalah LKKN. Tentu saja konsep keluarga maslahah itu konsep yang mestinya dibahas satu jam. Karena IG Live kita itu hanya 1 jam, saya ingin memulai saja ya dengan filosofi keluarga maslahah itu seperti apa. Nah, sebagaimana dalam namanya, maslahah itu memang bertumpu pada kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini diyakini sebagai tujuan dari syariat. Ini Mbak Akma pakai apa ya? Kayak ada suara-suara yang terus bunyi. Pakai HP. Pakai ini enggak? Pakai earphone atau enggak? Enggak, ini karena apa ya, di pesantren jadi ada tadarusan, saya di ruangan, mungkin mantul ya Bu Nyai? Enggak tahu, kayak ada kresek-kresek. Nah tuh. Iya. Iya, sedang ini ada di pesantren dan tadarusan di mana-mana Bu Nyai. Jadi itu bukan suara itu, tapi suara kayak suara dari handphone. Tapi nggak apa-apa, semoga tidak terganggu. Teman-teman, apakah mendengarkan suara-suara ekstra juga? Monggo bisa di komentar. Ataukah dari saya gitu, mau pastikan aja. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi keluarga maslahah itu bertumpu pada konsep kemaslahatan yang itu diyakini sebagai tujuan syariat atau maqasid syariah. Karena ya betul, ada suara kosak-kosak. Baik, bagus. Karenanya keluarga itu diyakini sebagai bagian dari mandat hidup untuk mewujudkan kemaslahatan, gitu ya, kemaslahatan hidup. Jadi awal kita melihat dulu bahwa di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama punya status melekat ya, sebagai hanya hamba Allah.
Ini suara di saya atau di Mbak Aimah ini? Saya tidak tahu. Ini sebelum sepertinya kok jernih gitu. Jadi sepertinya tidak. Insya Allah. Aduh, kayak nah itu keluar lagi. Coba pakai headset ya. Oke. Nah, ini lebih bersih. Oke. Jadi bunyi lagi. Bunyi lagi. Oke. Jadi nomor 1, keluarga itu tidak membatalkan status melekat laki-laki dan perempuan sebagai hanya hamba Allah gitu. Maka perkawinan itu tidak membatalkan ini. Sehingga relasi perkawinan itu antara suami istri ya, tidak boleh mengandung relasi penghambaan satu sama lain. Tidak boleh. Meskipun di masyarakat jahiliyah justru begini ini. Relasi penghambaan itu yang terjadi. Dan ciri dari keluarga yang islami, yang maslahah adalah siapapun, suami bukan hamba istri, istri bukan hamba suami, karena suami dan istri itu juga hanya hamba Allah. Ini kan sebetulnya pesan tauhid itu ya itu. Jadi tidak boleh menghamba kepada selain Allah dan tidak boleh juga menghamba pada Allah sambil menghamba lainnya. Lainnya itu termasuk dalam konteks keluarga. Yang kedua, nah ini nih. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu punya mandat sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Keluarga, perkawinan keluarga tidak membatalkan amanah melekat ini. Sehingga suami dan istri itu tetap sama-sama punya mandat mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah sekaligus di luar rumah. Maka kalau dalam masyarakat jahiliyah, kemaslahatan di dalam rumah itu tanggung jawab istri. Kalau di dalam Islam, tanggung jawab bersama. Kemaslahatan dalam sumur, kasur, dapur, ruang lain, itu tanggung jawab bersama. Begitupun kemaslahatan di ruang publik. Perempuan bukan tamu. Perempuan itu adalah penanggung jawab kemaslahatan di ruang publik. Maka prinsip dasarnya adalah kemaslahatan dimanapun berada, mau di luar rumah, mau di dalam rumah, mau dalam perkawinan, mau dalam keluarga, mau masyarakat, negara, dan seterusnya itu tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Dua-duanya wajib kerjasama mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya dimanapun berada. Ini prinsip dasar banget ya. Karena nanti akan mempengaruhi penghayatan atau kesadaran kita tentang perkawinan dan keluarga. Dengan kesadaran seperti ini ya, manusia itu hanya hamba Allah dan punya mandat sebagai khalifah fil ardh, maka manusia itu bukan hanya makhluk fisik gitu. Karena ada mandat ilahiyah nih yang dibawa oleh manusia dalam hidupnya dan keluarga tidak membatalkannya. Maka manusia itu bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Ada akal, ada hati nurani. Kodrat manusia, termasuk perempuan, termasuk istri,
itu adalah makhluk berakal dan berhati nurani. Maka nilai kita di hadapan Allah, termasuk sebagai istri, termasuk sebagai suami, itu ditentukan oleh satu hal, yaitu takwa. Takwa itu adalah bagaimana bisa membuktikan komitmen tauhid kepada Allah, benar-benar hanya menghamba pada Allah ya, tidak sambil menghamba pada lainnya. Itu dibuktikan dengan kemaslahatan seluas-luasnya kepada makhluk Allah, termasuk makhluk Allah yang ada dalam keluarga. Ini betapa pentingnya ini, kesadaran seperti ini. Karena nanti takwa ini, hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya, itu termasuk di dalam makhluknya, di dalam rumah tangga. Karenanya kalau Al-Quran mengingatkan ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ada hadis nih yang mengingatkan relasi suami dan istri langsung dengan kata takwa. Fattaqullaha fin nisa'i. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian semua meminang mereka dengan amanah Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan menghalalkan farji mereka, itu artinya adalah hubungan seksual nanti dengan kalimat Allah. Gitu. Jadi setiap tindakan dalam keluarga, baik dilakukan oleh suami, dilakukan oleh istri, itu langsung berpengaruh pada kualitas takwa. Sampai di atas ranjang itu mempengaruhi kualitas takwa suami dan istri. Artinya kalau bisa melakukan dengan memastikan kemaslahatan itu bagi semua pihak, suami dan istri, takwa naik. Kalau perilakunya membuat salah satu pihak, apalagi dua-duanya sakit, menyakiti, takwa turun. Sesoleh apapun. Sesoleh apapun, kok nyakiti istri atau suaminya, takwanya turun. Jadi keluarga itu termasuk dalam bumi yang menjadi pertaruhan kemaslahatan itu. Makanya keluarga maslahah. Ini adalah keluarga, jadi nanti kan ada berjenjang ya. Sebelum berkeluarga kan menjadi individu nih, jadi individu ya. Nah, gimana gambaran individu yang ideal di dalam Islam? Dalam konsep keluarga maslahah, orang itu, individu ini, termasuk suami dan istri, itu tidak cukup hanya soleh-solehah. Soleh-solehah itu baik, nggak ngerepotin, nggak bikin masalah, baik dia. Tapi kita perlu berproses untuk menjadi muslih atau muslihah. Siapakah mereka? Orang yang baik, lalu aktif melahirkan kebaikan pada orang lain. Jadi baik pada diri sendiri, sekaligus pihak lain. Seluas-luasnya, atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tadi ya, tauhid atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang dibuktikan dengan kemaslahatan atau perilaku baik, amal soleh kepada sesama makhluk Allah, termasuk suami atau istri ini. Lalu bagaimana dengan keluarga maslahah? Prinsip dasarnya kan ke dalam baik, keluar juga baik.
Maka keluarga maslahah itu adalah keluarga yang memberi kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali. Jadi semua tanpa kecuali. Istri jangan dikecualikan dong. Anak jangan dikecualikan. Namanya keluarga maslahah adalah keluarga yang memberi kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu aktif melahirkan kebaikan pada keluarga lain seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah itu. Nah, individu, keluarga. Lalu yang lebih luas lagi, masyarakat, khairu ummah. Bagaimana ciri dari masyarakat yang maslahah? Maslahah. Masyarakat itu bisa pesantren, bisa sekolah, bisa ormas, bisa macam-macam. Namanya masyarakat ya. Nah, kayak apa sih masyarakat yang baik? Ya sama aja. Masyarakat yang memberi kebaikan pada seluruh anggotanya tanpa kecuali. Kalau pesantren ya, pada seluruh sivitas pesantren gitu. Seluruh keluarga besar pesantren itu diperlakukan secara baik tanpa kecuali, dan pesantren ini bergerak juga aktif melahirkan kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Gitu. Jadi masyarakat itu tidak menjadi sumber konflik. Masyarakat itu tidak menyerang masyarakat lain, tapi berbuat baik ke dalam anggota masyarakat secara tanpa kecuali dan keluar seluas-luasnya. Nah sekarang habis masyarakat, negara. Negara yang Islami itu seperti apa? Negara yang maslahah itu seperti apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kayak apa? Adalah negara, kan tadi tauhid, lalu kemaslahatan gitu ya. Iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, perilaku baik. Nah, negara yang Islami itu kayak apa? Dalam konsep keluarga maslahah adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tauhid itu. Lalu membuktikan komitmen ketuhanan yang Maha Esa ini dengan berbuat kebaikan pada seluruh warga negara tanpa kecuali. Dan negara itu bergerak melahirkan kebaikan pada negara lain seluas-luasnya. Ini prinsip dasar, karena keluarga itu kan ada keluarga kecil, ada keluarga besar gitu. Maka prinsip dasar dari keluarga maslahah itu adalah imannya punya daya dorong gitu untuk melahirkan perilaku baik secara internal tanpa kecuali dan secara eksternal seluas semampu mungkin gitu. Nah, ini keluarga maslahah adalah keluarga yang seperti ini ya. Karenanya nanti diproses nih mulai dari perkawinannya. Ya, perkawinan itu ini sampai perkawinan dulu. Perkawinan di dalam Islam bertujuan untuk ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa siapa? Ya ketenangan jiwa suami dan istri dong. Kalau hanya suami ya bukan keluarga maslahah. Kalau keluarga maslahah ya semua pihak. Ketenangan jiwa bahkan tidak hanya suami dan istri. Nanti kalau ada anak ya suami istri, anak. Ada orang tua ya orang tua. Nah, tujuan perkawinan itu bersifat spiritual kan, ketenangan jiwa itu. Berarti perkawinan di dalam Islam, dalam konsep keluarga maslahah itu bukan hanya antara dua tubuh. Bukan, apalagi hanya antara dua makhluk seksual. Bukan sama sekali. Perkawinan di dalam Islam itu juga adalah perkawinan antara dua jiwa. Makanya tujuan dari perkawinan itu adalah ketenangan jiwa dua pihak ini. Nah, tentu saja jiwa itu akan tenang hanya kalau dia bersemayam dalam tubuh yang sikapnya itu
melahirkan kemaslahatan bersama atas dasar tadi iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi nanti keluarga ini harus menjaga ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa itu hanya mungkin diikhtiarkan, diwujudkan kalau relasi antara suami dan istri itu didasarkan pada satu, mawaddah plus rahmah. Apa itu bedanya mawaddah warahmah? Mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai. Saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu. Itu mawaddah itu. Nah, perempuan kalau dilamar dengan cara ini, jangan melambung dulu. Coba tanya, siapa yang bahagia Mbak Aim? Ada cowok. Harusnya keduanya. Kalau kalimat ini siapa yang bahagia nih? Ada cowok ngelamar cewek nih. Dek, aku mau Yang menikah mencintai. karena aku bahagia bersamamu. Berarti hanya cowoknya aja yang bahagia. Iya, Berarti belum tentu tujuan belum dia tentu. untuk membahagiakan perempuannya. Nah, mawaddah tentu saja bagus ya. Tapi mawaddah itu yang harus difikirkan itu gini. Dia mencintaiku atau mencintai sesuatu yang ada padaku yang membuat dia bahagia. Gitu. Hati-hati nih. Karena bisa jadi kan Iya. lalu dia bangga, bahagia dia. Begitu kecantikannya pudar, sudah tidak membuat bahagia lagi, maka hilang kebahagiaannya. Atau cinta karena hartanya banyak. Jadi mawaddah itu bagus karena mencintai itu bagus ya. Cuma dia tidak cukup. Mawaddah saja tipis pula, luntur. Maka yang tersisa adalah egois. Yang penting saya bahagia, bodoh amat gitu. Bodoh amat pasangan saya menderita, ini kebahagiaan saya. Nah itu hati-hati. Jadi mawaddah bagus tapi tidak cukup. Karenanya mawaddah harus bersamaan dengan rahmah. Rahmah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena ingin kamu bahagia. Itu rahmah. Tapi rahmah saja tidak cukup. Karena kalau rahmah saja, kalau Tuhan tidak masalah, Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Cintanya bertepuk sebelah tangan pada hambanya, tetap berkuasa Allah itu. Nggak berkurang sedikit. Kalau manusia, rahmah saja nggak cukup. Makanya harus dengan mawaddah. Rahmah itu kadang bisa membawa kita seperti lilin. Demi cintanya pada pasangan, dia melakukan apapun, termasuk dengan cara-cara yang menyiksa dirinya. Tidak akan sakinah. Itu kira-kira ya. Maka sakinah itu suami dan istri mesti punya mawaddah sekaligus rahmah. Cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus pasangannya. Memiliki, memelihara, menjaga, merawat sepanjang usia perkawinan. Baru sakinah, kira-kira begitu. Prakteknya gimana mawaddah warahmah itu? Prakteknya kayak konsep kemaslahatan tadi. Prakteknya adalah dalam setiap tindakan itu selalu difikirkan, ini berdampak baik bagi saya dan suami atau istri saya apa enggak gitu. Selalu begitu. Dan ditanya kepada pasangan,
terutama istri nih, ditanya, misalnya mau hubungan seksual, lagi PMS apa enggak? PMS itu halal, tapi enggak thayyib. Mau enggak hubungan seksual aja sakit, apalagi hubungan seksual. Secara fikih halal, tapi enggak thayyib. Atau istrinya baru selesai nifas, halal, tapi enggak thayyib. Kecuali istrinya menghendaki. Karena bisa jadi itu dalemannya itu, organ di dalam itu belum sembuh betul gitu. Mau hubungan seksualnya kapan, dengan cara apa, berapa kali, berakhir kehamilan atau tidak, mesti ditanya itu. Untuk memastikan maslahat juga bagi istri. Karena istri yang akan hamil 9 bulan, melahirkan, nifas menyusui 2 tahun. Laki-laki kan tubuhnya itu hanya mengeluarkan sperma secara reproduksi itu. Durasinya menitan bahkan detik, dampaknya nikmat. Perempuan menstruasi mingguan, dampaknya ada sakit, hamil 7 bulan, bulanan, bukan menitan lagi. Bulanan, 9 bulan. Melahirkan jam-jaman harian, nifas harian mingguan bisa sampai 2 bulan, menyusui bisa sampai 2 tahun. Dampaknya itu kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat. Maka suami harus banget ini, suami yang Qur'ani, suami yang muslih. Suami yang muslih nih. Ini memastikan pada istrinya, minta izin. Ini yang disebut dengan concern itu loh. Concern dong, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ingat, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Menghalalkan dengan kalimat Allah itu artinya adalah akan menggunakannya hanya dengan cara yang maslahat untuk kedua belah pihak. Jadi kata maslahat itu kunci banget dalam keluarga maslahat, dan kemaslahatannya itu untuk semua pihak, bukan hanya salah satu. Bahkan untuk memastikan kemaslahatan itu terjadi pada suami dan istri, maka tidak menjadikan laki-laki yang tidak menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui sebagai standar tunggal kemaslahatan dalam keluarga. Sesuatu yang baik buat orang yang tidak menstruasi, tidak hamil, tidak baru melahirkan, nifas, menyusui, itu belum tentu baik buat yang mengalami. Kayak tadi itu loh, PMS. Laki-laki nggak ngalamin. Laki-laki mah enak-enak aja, dia tetap nikmat ejakulasi. Tapi perempuan sedang PMS, diajak hubungan seksual, dia tambah sakit gitu. Dan itu nggak boleh. Jadi jangan jadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan keluarga. Kayak nifas tadi ya, buat laki-laki nggak ada masalah hubungan seksual, baru aja selesai nifas, nggak masalah. Atau baru aja keramas suci dari haid ya, baru aja keramas hubungan seksual, keramas lagi. Jadi keramas dulu ini nanti perempuan. Kalau tidak dipertimbangkan, maka perempuannya berada dalam posisi yang buat suami maslahat, buat istri tidak gitu. Nah ini yang harus dipertimbangkan terus ya. Kayak misalnya suami nih, rezekinya kok macet. Lalu kita nuntut nafkah, ya nggak maslahat. Si istrinya punya nafkah yang bagus, misalnya. Punya penghasilan yang bagus. Ya berarti rezeki itu, ini dalam keluarga maslahat kan selalu begini ya. Maslahat ke dalam dan keluar gitu. Maka rezeki ya dalam keluarga maslahah, misalnya rezeki suami itu rezeki keluarga melalui suami. Rezeki istri, rezeki keluarga melalui istri. Soal bagaimana mengelola untuk kemaslahatan keluarga, silakan diskusikan soal cara ini. Tapi prinsip dasarnya adalah kemaslahatan itu adalah untuk semua pihak.
Karena dalam keluarga maslahah juga ada 5 pilar perkawinan itu. 1, zawaj ya. Zawaj itu suami dan istri sama-sama meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah berpasangan. Tidak ada penguasa dan yang dikuasai, tidak ada pemilik dan yang dimiliki. Pasangan. Pasangan itu ya sebenarnya namanya juga zauj. Yang kedua, pilar yang kedua ya. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa perkawinan itu janji kokoh. Misalkan janji kokohnya itu bukan hanya antara suami dan istri, tapi janji kokoh antara suami dan istri dengan Tuhan. Setiap tindakan itu, baik diketahui suami atau istri maupun tidak, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak di hari akhir. Makanya suami dan istri yang muslih atau muslihah itu setia kepada pasangannya bukan hanya karena pasangannya. Mungkin kalau suami setia pada istri hanya karena istri, maka ketika istri tidak ada, menjadi kesempatan untuk khianat. Begitu juga sebalik, istri yang hanya setia pada suami karena suami, bisa jadi suami tidak ada, tergoda untuk khianat. Tapi suami dan istri yang setia kepada pasangannya karena Allah, maka tidak ada satu jengkal pun, tidak ada tanah di muka bumi yang luput dari pandangan Allah, termasuk di medsos. Termasuk di medsos. Mana ada medsos kok luput dari pandangan Allah? Tidak ada. Ini misalkan ghalidun itu artinya ada. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Saling bergaul secara bermartabat. Yang keempat, musyawarah. Musyawarah bukan instruksi gitu. Kalau di upacara kan ada instruktur upacara ya. Dalam perkawinan itu adanya pasangan. Makanya bukan instruksi tapi musyawarah. Dan yang terakhir, kelima, itu adalah taradhin, saling ridho. Ini sebetulnya ya ada concern dalam segala hal itu. Saling ridho, bukan hanya ridho Allah pada istri, tergantung ridho suami. Tapi ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Kenapa begitu? Ya karena dua-duanya sedang bermuamalah. Ridho Allah pada pihak yang bermuamalah tergantung pada ridho semua pihak yang bermuamalah. Simpel sekali. Nah, jadi tadi ya, taradhin atau saling ridho itu artinya adalah dalam melakukan tindakan apa, tentu saja ridho Allah itu hanya dalam kemaslahatan bersama. Sehingga dalam konsep keluarga maslahah itu singkat kata ya, kalau terlalu banyak yang harus diingat, tapi cukup satu saja kalau tidak mau ingat yang macam-macam. Pokoknya keluarga maslahah itu keluarga yang aktif melahirkan kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali. Nggak ada dikecualikan tidak. Dan keluarga itu aktif melahirkan kebaikan pada keluarga ini seluas-luasnya semampu masing-masing keluarga. Itu mungkin ya Mbak Aim. Iya, iya Bu Nyai. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Iya. Apa sih yang perlu dipersiapkan seseorang agar bisa mencapai keluarga maslahah? Karena sering kan kejadian Bu Nyai, muda budi ketika sedang menjalin asmara gitu, ketika sudah ditanya, saya Mbak sudah berkomitmen dengan si itu,
Tetapi di lapangan sering kita temukan pasangan yang katanya sudah berkomitmen, Tapi kemudian ya terjadi percekcokan, terjadi perceraian. Mungkin penting juga di sini dibahas apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai keluarga yang maslahah. ya, pertama, keluarga maslahah itu proses terus menerus. Jadi tidak yang keluarga itu maslahah, udah maslahah terus selamanya akan maslahah, enggak. Keluarga maslahah itu maslahahnya keluarga itu ikhtiar terus menerus sampai kapan? Sampai keluarga itu selesai. Oleh siapa? Oleh semua pihak. Ikhtiar terus menerus. Mungkin dalam proses ikhtiar itu ada percecokan. Tentu saja. Oh, punya harapan mungkin berbeda, punya prioritas mungkin berbeda, punya apalagi watak berbeda. Kata kuncinya kan tadi itu musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah dengarkan, saling mendengarkan harapan masing-masing. Dalam proses itu terjadi percecokan, ya keniscayaan. Tidak akan terjadi percekcokan kalau keluarganya itu diktator. Nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada percekcokan karena nggak berani ngomong. Tapi pihak yang diam menderita. Nah, musyawarah sangat mungkin kita akan mengalami percekcokan dengan suami. Apakah percekcokan itu tanda tidak masalah? Belum tentu. Kalau itu percekcokannya dalam sama-sama ya untuk mencari solusi, percekcokannya itu bukan karena kesalahan-kesalahan yang disengaja. Misalnya tadi ya, kalau misalnya perbedaan pendapat tentang kan hampir dalam ini ya, dalam keluarga itu kan berlangsung setiap hari. Ini orang gimana ya? Setiap hari kita itu kalau memutuskan berkeluarga ya berarti berkeluarganya setiap hari. Nanti mulai dari warna cat tembok, yang ini pengen terang, yang ini pengen gelap. Itu dari yang sepele-sepele gitu. Mau makan apa? Setiap hari kita memutuskan hal-hal yang mungkin dari yang sepele sampai yang serius seperti sekolah anak, berapa jumlah anak, itu kan keputusan-keputusan penting. Nah, keputusan-keputusan itu mestinya, kalau ini kan arahannya ya, arahan dari keluarga maslahah itu yang keluarga maslahah, keluarga yang kita yakini dalam Islam seperti itu, adalah berproses untuk mendudukkan dua-duanya sebagai suci penuh. Gitu. Karenanya kalau apa yang mesti dilakukan menurut saya, karena kita akan berjumpa banyak sekali perbedaan dengan pasangan, maka pegang tujuan perkawinan ini. Pegang itu. Mungkin kita akan dihadapkan pada pilihan yang tidak selalu baik ya. Maksudnya ada dua pilihan baik yang bisa kita pilih. Belum tentu. Kadang misalnya SPP belum bayar, kemudian cicilan rumah belum dibayar. Kan kadang-kadang nggak ada pilihan nih. Milih ya, nggak ada pilihan baik maksud saya. Salah satu pilihannya, sedangkan uangnya terbatas misalnya gitu. Maka kan harus ini, memilih. Kadang dilema-dilema itu dalam keluarga banyak banget terjadi. Nah, keterampilan untuk bermusyawarah, tetapi tadi itu ya, apa yang harus dilakukan? Pegang tujuan dari perkawinan, yaitu ketenangan jiwa. Itu dulu ya. Yang kedua adalah setia pada fondasi moral. Setia pada fondasi moral itu adalah kita itu membangun harga diri. Itu pada kesetiaan
kepada kemaslahatan itu. Gitu. Jadi soal cara itu bisa negosiasi banget. Tapi tujuan untuk sakinah, kemudian fondasi moral tadi ya, ada zawaj, ada misakon walidon, ada muasyaratul ma'ruf, ada musyawarah, ada tarawih. Kita harus itu harus setia kepada itu dalam berproses itu loh, dalam memproses sebuah keluarga menjadi soal cara, ayo perbincangkan, karena sangat mungkin dari itu dihadapkan. Jadi kita itu kan dituntut untuk menjadi versi diri yang terbaik ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas kan itu. Nah, versi diri yang terbaik itu kadang-kadang dihadapkannya pada pilihan yang tidak selalu baik. Tidak selalu baik. Sehingga nanti prinsip dasarnya adalah terbaik di antara yang ada. Kalau antara baik dengan lebih baik, ya ambil yang lebih baik. Lebih baik dengan terbaik, ambil yang terbaik. Baik dan buruk, baik. Buruk dan buruk, yang terbaik. Di antara dua yang buruk. Buruk dan lebih buruk, pilih buruk. Lebih buruk dan terburuk, pilih yang lebih buruk. Nah, untuk yang tahu mengenali pilihan-pilihan yang ada, itu kan perlu musyawarah untuk memastikan bahwa pilihan ini baik buat saya sekaligus buat semua yang ada di dalam keluarga. Atau misalnya pilihannya dilema, maka ada proses dulu untuk musyawarah. Meskipun mungkin nanti keputusannya itu terpaksa, misalnya ya, ada pihak-pihak yang mesti mengikhlaskan kemaslahatannya demi kepentingan keluarga. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi setia kepada misi dan setia kepada fondasi moral tadi, pilar. Sehingga nanti cita-citanya kan begini ya, perjalanan hidup kita itu kan harapannya berakhir dengan kita pulang kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah. Nah, jiwa itu hanya tenang, hanya dan hanya tenang. Kalau selama bersemayam dalam tubuh itu, kitanya bisa hidup sesuai dengan status dan menjalankan amanah melekat tadi. Tidak menghamba kepada siapapun. Begitu menghamba pada selain Allah, jiwa itu tidak tenang. Pasti tidak tenang. Mau itu menghambanya pada kekuasaan, karena akan menempuh segala cara yang dilarang demi kekuasaan. Itu nggak akan tenang. Harta juga begitu. Menghamba pada harta, jiwa tidak ada tenang. Maka nggak akan tenang. Gitu. Maka ketenangan jiwa ini kan sebenarnya nyambung dengan sakinah tadi itu ya. Gimana cara bisa mengakhiri hidup sebagai jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang itu kalau kita misalnya dalam hidup memutuskan berkeluarga, maka berkeluarga itu dengan menjaga semampu mungkin ketenangan jiwa semua pihak. Berarti semuanya menghindari tindakan yang bisa membuat jiwanya sendiri maupun jiwa pasangan, anaknya mungkin menjadi tidak tenang. Itu sih Mbak, mungkin ya kalau setiap Bu Nyai. Oke. Oke, sekilas berarti keluarga maslahah itu saya simpulkan sekilas mensyaratkan posisi egaliter antara suami dan istri sekaligus seluruh anggota keluarga. Nah, di dalam hal ini diperlukan kesadaran, bukankah begitu Bu Nyai? Kesadaran gender yang setara dan adil pada suami istri. Nah, jika kesadaran tersebut belum terwujud atau belum muncul, apakah keluarga maslahah itu mungkin tercapai? Karena kan kita hidup di masyarakat yang sudah muncul stigma bahwa perempuan nomor 2. Saya menyampaikan
konsep-konsep mubadalah di dalam masyarakat sini, di jamaah saya itu sangat sulit. Barangkali ketika majelis beliau, mereka mengiyakan apa yang saya sampaikan, tetapi di luar sana mereka berbicara, oh Bu Nyai Ain itu pemikirannya liberal atau bagaimana. Ini kan berarti belum ada kesadaran di masyarakat kita. Mungkinkah hal-hal yang seperti ini menjadi kendala tercapainya keluarga maslahah? Hambatan, mungkin itu tantangannya. Salah satu tantangan dari keluarga maslahah itu tidak hanya sekarang ya, bahkan sejak turunnya Al-Quran itu. Coba bayangkan, liberal nggak nih saya tanya ya? Kalau di keluarga masyarakat Arab jahiliyah, istri itu menjadi milik mutlaknya suami. Lah kok Islam bilang istri pasangannya suami, liberal nggak itu? Kalau mau nuduh liberal itu loh. Iya. Pasangan. Liberal nggak kalau anak itu, perempuan itu tadinya jadi warisan, lalu dapat warisan langsung 50%, bahkan ada contoh yang sama persis, lalu bisa mewariskan harta dari diwariskan objek menjadi pihak yang mewariskan. Liberal apa enggak itu? Kalau misalnya meneladani Al-Quran yang seperti ini dibilang liberal misalnya ya barangkali memang harus begitu barangkali. Oh, nyatanya Al-Quran itu sangat frontal, revolusioner serius. Coba bayangin loh, wong perempuan itu dianggap sebagai harta, lalu tidak dianggap sebagai manusia maksudnya. Lalu Islam menegaskan perempuan manusia, liberal sekali. Kalau ukuran liberal itu adalah bertentangan dengan arus utama, ya memang sejak kehadirannya itu memang begitu. Tadinya itu laki-laki bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil, lalu dibatasi 4 dengan syarat adil dan diingatkan adil itu sulit, lalu didorong untuk monogami yang adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Abad 7 Masehi. Liberal nggak itu? Masih banyak contohnya itu. Masih banyak sekali. Misalnya dalam kesaksian ya. Kesaksian perempuan tidak dianggap sebagai manusia, ya nggak akan dipertimbangkan sebagai saksi. Lalu Islam mengakui separuh dalam hutang piutang. Lalu Islam mengakui sama persis dengan laki-laki dalam sumpah li'an. Liberal apa tidak? Gitu. Jadi mungkin ya stigma itu hanya menandakan bahwa barangkali masyarakatnya masih perlu waktu lebih lama untuk menerima. Kan orang perlu proses. Jadi kitanya juga mungkin perlu pelan-pelan. Jangan mak kedabruk, jangan mak jedor gitu. Juga perlu waktu. Kita bisa berpikir seperti ini memangnya mulainya kemarin, kan enggak? Itu berprosesnya juga sudah lama banget. Dan belum tentu kita kemudian itu adil gender dalam segala aspek, belum tentu. Karena kadang kita harus memahami isu by isu gitu. Orang mungkin sudah firm nih, jangan nikahin anak dong, bahaya itu. Misalnya gitu ya, sudah dalam posisi jangan menikahi. Nah, tapi bisa jadi dalam hal lain masih berat untuk bergerak gitu.
dalam hal lain. Misalnya dalam hal waris. Jadi sehingga terus begitu bergerak. Proses itu yang menurut saya berislam, Islam itu kan menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan menyerahkan diri pada nilai kebaikan bersama itu. Jadi proses tadi bergerak yang kadang-kadang memang perlu pelan, kadang perlu cepat, kadang target antara dulu. Itu tuh proses itu yang penting bergerak menuju sistem perkawinan, keluarga yang lebih adil gitu. Yang lebih adil dari yang ada sekarang. Bahwa belum adil penuh. Ya enggak apa-apa, yang penting berproses itu menuju sistem yang lebih adil. Misalnya Bu Nyai Aim menjelaskan ini, dibilang liberal, dibilang ini ya, yang penting bergerak. Mungkin kadang-kadang kadang-kadang gasnya dikurangi, remnya ditambah. Tapi ketika gaspol gitu. Jadi kadang di isu tertentu bisa, atau misal nggak perlu menjelaskan ini teori keadilan hakiki perempuan, ini mubadalah, kadang nggak perlu juga di konteks tertentu. Betul. Tinggal hadirkan saja pemahaman alternatifnya. Sehingga mungkin lebih mudah diterima. Gitu. Ini memang perlu waktu ya. Kita sendiri ini perlu waktu, maka orang lain juga. Ini waktu sudah tinggal 2 menit. Bagaimana Bu Nyai? Di anggap room chat ini, di chat ada beberapa pertanyaan. Ya, saya undang aja Bagaimana? ya. Undang aja ya, ngaji KGI serial. Mari kita ngaji. Ya, insya Allah ya, Sabtu Minggu 23-24 April, Sabtu jam 8:30 sampai 10:30, seri 1 atau S1, S2-nya jam 1 sampai 4, hari Sabtu juga, S3-nya Minggu jam 8:30, 8:30 sampai 11:30, 2 hari saja, 9 jam. Ayo sempatkan, supaya semua pertanyaan yang muncul ini, kita lihat peta besarnya. Kita lihat sebagai sebuah sistem. Karena kalau merespon isu per isu, nanti kita di isu yang lain nggak bisa merespon. Tapi kalau belajarnya metode studi Islam perspektif keadilan hakiki perempuan, insya Allah nanti dapat kailnya gitu, supaya bisa merespon semua pertanyaan tadi. Jadi monggo ya, bisa mendaftar dari sekarang. Daftarnya ke Lingkar Ngaji KGI, linknya ada di bio ini juga ada, silakan diklik, lalu insya Allah kalau sudah masuk menjadi member Lingkar Ngaji KGI nanti akan otomatis dapat undangan, sehingga tidak ketinggalan informasi. Tapi saya sudah lama nggak dapat Bu Nyai. Oke, karena memang beberapa minggu menjelang puasa kita persiapan untuk ini, untuk kegiatan IG Live. Jadi kita liburkan. Tapi insya Allah nanti tanggal 15 kita akan ngaji Nuzulul Quran dalam perspektif perempuan. Wah, keren ini. Ya. Ya. Oke. Ya, mohon maaf tidak bisa merespon satu persatu. Terima kasih semuanya ya. Yang merespon. Ya, terima kasih juga. Mbak Aim, terima kasih. Enggak kalau mau ditutup. Ya, terima kasih. Ini sudah berlalu 1 jam. Terima kasih Bu Nyai atas pemaparannya malam ini. Semoga para audien peserta yang sudah ikut gabung di sini bisa bareng-bareng kita ikut ngaji KGI dan mendaftarkan di link di bio IG Ngaji KGI. Dan Bu Nyai semoga selalu sehat, diberkahi, dan bisa belajar bersama dengan LKK PCNU Sumeneb secara luring ya, insya Allah Bu Nyai. Akhirnya dari saya
wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LKK PCNU Sumeneb. Terima kasih Mbak Iva Misbah, terima kasih Bu Odax, terima kasih Bu Nyai Aim. Terakhir, mudah-mudahan kita semua ya sehat, selamat, semangat, menebar manfaat tempat, karena saya manfaat maka saya ada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nutup, Ge. Terima kasih. Nggih.